metode ini sebagai sarana untuk membangkitkan etos kerja dan kejujuran, tanggung jawab, karakter tangguh terhadap para karyawan-karyawannya. Subhanallah. Gitu loh. Nah, Ustadz, ini kan di sini tadi saya mendapatkan sebuah buku, Ustadz, ya, The Spiritual, The Power of Madinah. Betul. Ustadz, kalau misalkan bicara tentang dua kota suci ini, Madinah dan Mekah, pasti kita akan teringat, apalagi dengan Mekah, dengan Ka'bah. Bicara dengan Ka'bah pasti ada ritual yang pasti umat muslimin semua tahu, yaitu tawaf. Ada nilai apa dari tawaf itu, Ustaz? Jadi gini, Mas Eko, Bang Eko, Iya, Ustaz. iya, yang nggak pernah ke rumah saya. Jadi The Spiritual Power of Madinah ini adalah bentuk training yang kita andalkan di Indonesia. Ada satu lagi sebetulnya, judulnya The Ultimate Spiritual Power of Madinah. Jadi puncak dari pemaknaan training ini adalah langsung di kota suci Mekah dan Madinah. Jadi peserta kita bawa ke sana. Dan ketika mereka akan melakukan tawaf, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa tawaf ini, ingat, tawaf ini adalah simbol ketaatan kita kepada Allah. Mereka berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf yang sebenarnya adalah ketika kita nanti balik ke Indonesia. Apapun pekerjaan kita, apapun bentuk kehidupan kita, tetaplah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga dengan sa'i. Kita berlari antara Safa dan Marwah. Tapi sa'i yang sebenarnya ketika kita nanti balik ke Indonesia, kita sebagai seorang suami dituntut untuk bekerja keras untuk mencarikan nafkah anak dan istri. Sebagai seorang pelajar, sa'inya di mana? Belajar dengan giat. Sebagai seorang host, di mana sa'inya? Ya. Apa di rumah Ustadz? Nggak mungkin, kan? Nggak mungkin. Itu kan? Subhanallah. Itu memang diungkapkan seperti itu. Tahallul. Bagaimana itu bisa? Motong rambut cuma 3 helai minimal. Apa yang lebih pantas dari itu? Kata Allah, pangkas kesombonganmu, pangkas aroganmu, pangkas sok taumu itu, gitu. Pangkas cuekmu sama orang lain. Timbulkan sikap peduli, timbulkan sikap rendah hati, saling tolong menolong, empati, belas kasih, berbagi. Itu pesan-pesan yang tersirat, gitu kan. Pada waktu The Spiritual Power of Madinah, training ini sebetulnya ada 3 hari ya. Oh, setiap training ini, Ustaz? Jadi ada paket. Jadi ada paket sehari, 2 hari, dan 3 hari. Memang rata-rata sekarang ini hanya paket 1 hari. Hanya beberapa kali yang langsung pakai 3 hari. Karena ini terkait dengan daya tahan tubuh para peserta ya. Daya tahan tubuh para peserta, jadi mereka terlalu capek gitu. Nah, pada saat itu di tempat ruangan yang gelap, memang kita pakai multimedia yang cukup ya boleh dibilang canggih lah gitu kan. Itu perpaduan dari 3 kekuatan, audio visual, kemudian visualisasi lewat layar, kemudian audio, dan juga narasi yang kita sampaikan. Jadi seakan-akan kita ini dibawa menuju ke kehidupan Rasulullah SAW ke-14 abad yang lalu. Dan kemudian nanti pada beberapa segmen selanjutnya, kayak ada yang membawa, kemudian kita ditaruh di abad ini, yang ternyata apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW tidak usang ditelan waktu dan ganasnya zaman. Allah. Gitu. Apa itu? Contoh, Nabi Muhammad nggak pernah putus asa loh. Semasa hidupnya? Iya. Dan Nabi Muhammad tidak pernah berburuk sangka sama Allah. Dan Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad selalu rajin bekerja. Bayangkan kalau karakter itu sekarang menempel pada generasi muda. Para pemimpin-pemimpin kita, karakter jujur, tanggung jawab, kemudian visioner. Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa ada pencurian? Kenapa ada korupsi? Karena memang tidak ada kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Indah ya, Ustaz ya. Ngomong seperti ini kayaknya kita terbuai dan Masya Allah. Saya tidak merayu. Saya nggak merayu. Saya nggak merayu Anda. Saya nggak merasa merayu, Ustaz. Saya merasa tertembak, Ustaz. Allahu Akbar. Ustaz, kalau misalkan saya bertanya, Ustaz, mungkin para pemirsa bertanya, bagaimana tempat-tempat apa saja atau
instansi-instansi apa yang dapat mendapatkan training Ustadz ini sepatutnya gitu Iya. selayaknya? Jadi memang training ini dikhususkan untuk semua kaum muslimin yang ada di Indonesia. Saya bercita-cita, mudah-mudahan pemirsa mendengar ini, yang punya majelis taklim, yang selevel, seapapun lah. Kita tidak melihat besar kecilnya. Anda yang muslim berumur 15 tahun ke atas, yuk bangun Indonesia dengan ini. Dengan karakternya Rasulullah. Dengan apa? Ayo kita sama-sama duduk, kita merenung apa yang telah dihasilkan dan diperjuangkan oleh Rasulullah. Sekali saja kita ajak merenung, sekedar mengucapkan, terima kasih ya Rasulullah. Allah, kau berjuang buat kami, menghantarkan kami kepada posisi yang semacam ini. Tapi kadang kita lupa apa yang sudah dilakukan Rasulullah untuk kita. Jadi semua, mulai dari kantor-kantor Pemda, instansi pemerintah, instansi pemerintahan dan lain sebagainya perlu untuk menanamkan karakter. Karena memang Rasulullah memang menjadi contoh dan keteladanan buat semua manusia di setiap lini kehidupan. Luar biasa. Gitu. Ustadz, kalau ada yang mungkin bertanya di rumah dengan hatinya mungkin bertanya, Ustadz, saya kan sudah menjalankan ibadah, tapi ujian semakin banyak, rintangan semakin bertubi-tubi. Bagaimana? Apakah ada pelajaran dari Rasulullah pada saat mengalami kegagalan ini? Ustadz. Nabi Muhammad beserta para sahabat pernah ditegur sama Allah. Dalam surat Al-Baqarah 261. 21 apa 264. Tapi ada. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'hu mata nasrullah. Apakah kamu ini mengira engkau akan masuk surga padahal belum datang ujian kepadamu? Jadi syaratnya orang masuk surga yang memang harus diuji dan yakin Allah menguji sesuai dengan kemampuan kita, tidak melebihi batas kemampuan kita. Seperti itu. Jadi sebetulnya ujian yang diberikan kepada kita, semakin besar ujiannya, dia akan mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Ulul azmi contohnya, 5 nabi. Kenapa ada ulul azmi? Karena cobaannya ini memang berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Itu kan. Host di arisan dengan host di mozaik Islam beda. Berbeda. Ujiannya juga beda. Betul, Ustaz. Betul kan? Betul, Ustaz. Apalagi pada saat kameramen kreatif sudah nulis begini, break. Nah, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya sahabat Islami, kembali lagi kita akan teruskan perbincangan yang tepat terputus tadi dengan Ustadz Fauzi Ihsan. Ustadz, ini saya bicara dengan Ustadz kayaknya nggak terasa banget ya. Kayaknya waktu kayaknya cepet banget ya. Pengen buru-buru ke rumah Ustadz gitu. Boleh. Ustadz, mungkin pertanyaannya adalah gini Ustadz ya. Efek dari pelatihan. Biasanya kan kalau misalkan dalam pelatihan Ustadz membawakan segala macam, apa efeknya? Iya. Jadi sebelum saya bicara efek, pemirsa sekalian, Mas Eko Bando yang seperti ini, bahwa materi dari training The Spiritual Power of Madinah itu tidak ada silabusnya. Jadi peserta datang, gitu kan? Dari situ mereka duduk mendengarkan, kemudian pulang. Jiping gitu ya, kalau misalkan orang kamu bilang jiping, ngaji kuping. Nah, jadi mereka hanya mendengarkan, tidak ada mencatat, mereka hanya bisa merasakan. Kenapa? Karena kita ajak masuk ke 14 abad yang lalu. Bener-bener kita seperti hidup di zamannya Rasulullah. Seperti itu kan. Nah, efeknya, seperti yang saya kemukakan di atas, bertambah cintanya mereka kepada Allah dan Rasulnya secara tulus. Ingat ya, tulus, bukan pura-pura. Kemudian etos kerja meningkat dan biasanya ketika mereka pulang, seumpama nih Mas Bando ikut, kemudian ada istrinya di rumah, anaknya nggak ikut, pulang ditanya sama istri, kenapa matanya bengkak,
habis nangis. Tapi itu bukan tangisan yang China. Tapi itu adalah tangisan spiritualitas yang mampu membangkitkan karakter-karakter yang baik di dalam diri kita. Sehingga biasanya efek yang kedua, mereka ngajak sekeluarga. Kenapa? Karena kalau dalam satu keluarga sudah pernah mengikuti pelatihan ini, nyambung mereka. Nyambung. Jadi kalau frekuensinya sudah nyambung kan suaranya jadi jernih. Yap. Iya kan? Tidak ada semutnya. Tapi kalau salah satu suami atau istri yang ikut, maka kadang dikatain sok suci loh, gitu-gitu ya. Nah, ini banyak. Kita juga ada biasanya ada juga program buat keluarga, anak dan istri, suami. Yang jelas banyak para peserta yang ikut itu sampai 6 kali, sampai 10 kali, bahkan ada yang sampai 13 kali. Masya Allah, luar biasa. Dan saya juga pernah baca testimoni Ustadz ya di FB dan juga Twitter. Betul. Saya jamin Ustadz dan saya pastikan saya akan ikut training Ustadz dan juga yang pasti dicatat gratis Ustadz, itu penting lah. Insya Allah, insya Allah. Baik Ustadz, sekarang kita pengen bertanya personal lah. Personal. Suka duka yang paling pahit pada saat Ustadz melakukan training di luar Jakarta, jauh gitu, apa suka dukanya? Ada nggak pengalaman yang paling berkesan menjadi sebuah gitu? Ada. Jadi apa tuh? kalau yang paling berkesan, saya pernah mentraining di sebuah daerah di Sumatera Selatan. Itu ada bapak-bapak, badannya gede, gemuk, gitu kan. Dia duduk kebetulan, kita kalau pelatihan kan les ya. Dia duduk dekat jendela, dekat pintu keluar. Saya amati bapak itu jam 8 sampai jam 12 belum berefek apa-apa. Akhirnya jam 1 sampai jam 3 ini materi krusial. Apa yang terjadi, Mas Eko? Pada saat istirahat break asar, semua keluar. Bapak ini nggak keluar. Bapak ini nggak keluar. Nggak keluar ya? Nggak keluar. Dipikir tidur, dibangunin. Pak. Singkat cerita dia ini pingsan. Dia pingsan. Dikasih obat sama P3K gitu, nggak bangun-bangun. Singkat cerita dibawa ke puskesmas apa rumah sakit terdekat waktu itu. Karena saya di tempat acara kan. Kemudian kita mulai. Nah, pada saat di rumah sakit itu, orang yang menyadarkan dia diomel-omelin semua. Kenapa saya dibangunkan? Kenapa saya dibangunkan? Itu jawaban orang, ya kalau nggak dibangunkan bablas kan bisa repot, Pak. Seperti itu. Dan akhirnya pada saat penutupan kita undang, Pak, kenapa? Saya tadi Ustaz melihat jam 8 sampai jam 12, saya pikir orang itu menangis bohongan. Lebay, saya bilang. Dia bilang lebay gitu. Tapi begitu sesi jam 1, apalagi sesi jam 2 sampai jam 3, Ustaz, bener-bener saya merasakan. Dan akhirnya saya jatuh. Dan kenapa saya marah-marah ketika saya dibangunkan ketika pingsan? Saya belum pernah menemui sebuah alam yang seperti itu. Habis itu bapak itu sampai sekarang, alhamdulillah. Itu. Banyak seperti itu. Kemudian susahnya adalah, ini bagian dari susah. Ya? Saya yakin betul bahwa training ini bukan mengandalkan kekuatan intelektual. Training saya ini. Jadi ini training yang memberikan materi tentang yang menciptakan langit dan bumi dan yang menjadi kekasihnya. Training ini mempunyai kekuatan pada hati. Jadi kalau mau memberikan training, betul-betul kita jaga benar. Contohlah, tahajud menjadi wajib buat kita. Kalau Allah sama Rasulnya nggak ridho, di tengah acara, laptop mati, listrik mati, apa yang bisa kita berbuat? Jadi disampaikan lewat hati, insya Allah sampai ke hati para peserta. Dan itu magnetnya gitu. Magnetnya untuk kita akan membangun Indonesia ini. Dengan karakter apa? Ya karakternya Rasulullah. Kita ingin Indonesia ini seperti Mekah, seperti Madinah. Bukan untuk umroh dan haji loh ya. Tetapi mendapat berkah. Nggak ada yang macam-macam. Semuanya dalam suasana gembira, tolong menolong, saling menghargai.
itu kan enak. Ya. Masya Allah. Lalu Ustaz, kalau misalkan kebiasaan Ustaz nih untuk menjelang training, tadi kan Ustaz bilang menjaga tahajud. Selain itu apa lagi Ustaz? Pada saat menjelang training, ada nggak kebiasaan Ustaz untuk menambah power pada saat berbicara di depan Kita trainer? ada latihan vokal memang. Kita kadang seminggu sekali. Kalau latihan vokal otomatis ya, setelah bangun tidur kadang habis subuh gitu ada. Alhamdulillah dulu kan pernah kita lama di dunia teater. Jadi untuk menjaga, apalagi yang materi 3 hari kan, bagaimana menjaga suara itu tidak habis. Terus teman-teman yang ada di kru di Majelis Cinta Rasulullah di training ini, ya betul-betul ya. Jadi kalau kita sholat subuh, gitu kan, ketika yang lain itu masih tertidur, kita nyari masjid-masjid terdekat. Jadi subuh jamaah dengan kompleks di situ, di daerah-daerah tersebut. Karena memang ini, Mas Eko, bahwa training ini sekali lagi bukan mengedepankan intelektual, tapi sini yang dihajar adalah hati. Sekarang apa pernah kita membayangkan bahwa pernah nggak sih bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah satu ketika nangis di depan para sahabat, kemudian Nabi Muhammad mengatakan kangen, rindu. Ketika ditanya, kau rindu dengan siapa ya Rasulullah? Aku rindu kepada sahabat-sahabatku. Aku rindu pada saudara-saudaraku. Jadi maksud saudaraku siapa ya? Kita ini. Orang banyak nggak tahu, Mas Eko, kemuliaannya Rasulullah kayak apa, perjuangannya buat kita kayak apa, cintanya kepada kita buat apa. Jadi kita ungkap menjadi satu, kemudian dengan narasi. Nah, buku ini sebetulnya, kalau pemirsa menemukan buku ini nanti di training kami, gitu kan, ini sedikit review sebetulnya. Review tentang materi-materi yang kita sampaikan. Tetapi di buku ini memang tidak seperti, sekali lagi buku ini tidak mewakili apa yang menjadi isi daripada training The Spiritual Power of Madinah. Yang jelas beda kan? Di sini kan nggak ada audionya. Di sini kan nggak ada trainernya, hanya tulisan yang berbicara. Baik, kalau begitu Ustaz, kita akan jeda sebentar dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, kembali lagi sahabat Islami, kita akan meneruskan perbincangan kita dengan Ustadz Fauzi Ihsan dengan trainingnya tadi. Ustadz, menarik tadi Ustadz tentang masalah the ultimate spiritual power of Madinah. Yang tadi katanya pelatihannya harusnya ada di kedua kota suci ini. Betul. Itu dari kapan mulai ada pelatihan Ustadz? Apakah dari jamaah itu mulai merasakan pelatihan itu mulai dari manasik atau dari mana? Ya. Bisa dijelaskan? Jadi kita sampaikan kepada para peserta training The Spiritual Power of Madinah di akhir perjalanan kita gitu kan. Jadi kita sampaikan bahwa ini masih ada training lanjutan. Gitu kan. Di mana itu? Yaitu langsung training yang akan kita sampaikan di kota Mekah dan di kota Madinah. Kemana saja tujuannya? Biasanya kan plus umroh kan, kita ada pemaknaan umroh, kita ada pemaknaan di Padang Arafah, di Jabal Uhud, di Jabal Sur, kadang kemudian di pelataran Masjid Nabawi, dan di tempat-tempat yang dulu baginda Nabi Muhammad SAW memang mempunyai sesuatu terhadap tempat-tempat tersebut. Dan perjalanan ini sangat menguras tenaga dan sangat menguras air mata. Sekali lagi bukan air mata cengeng pemirsa, tapi air mata kerinduan kepada baginda Muhammad SAW. Ustaz, boleh sedikit diceritakan bagian yang tadi Ustaz ceritakan adalah tempat-tempat bersejarah. Apa yang bisa Ustaz maknai dan berikan kepada pemirsa tentang mungkin salah satu saja mungkin Ustaz, Masjid Nabawi mungkin? Ya, kalau kita melihat pemirsa sekalian, ada kekuatan berbeda ya. Ketika kita hadir di tempat Masjid Nabawi, kalau kita tidak tersambung kepada Allah dan Rasulnya, maka
masuknya pun juga seperti masuk masjid biasa. Tetapi kalau kita kenal dengan Rasulullah, kita masuk ke pelataran tersebut dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, salam untukmu ya Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah. Ada sesuatu yang berbeda. Dan yakinlah pemirsa sekalian, ketika kita berada di Masjid Nabawi, kita bersama-sama dengan Rasulullah. Allahumma sholli ala Kita bersama dengan Rasulullah. Di situ di pelatihan kita digambarkan, kita dipeluk oleh Rasulullah, tangan kita dijabat oleh Rasulullah, dielus rambut kita sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada kita, saudaraku, sabar, sabar. Ujian yang ada pada dirimu akan berubah menjadi sebuah kebahagiaan tanpa batas. Dan aku akan selalu bersama dengan engkau. Terus, begitu terus. Kita gali. Bagaimana di Jabal Uhud, Rasulullah berjuang. Kemudian di Taif, bagaimana Rasulullah dilempari dengan batu. Dan itu, pemirsa sekalian, memang ada sedikit perbedaan. Ya. Ketika mereka setelah selesai training, perbedaannya mereka akan menunggu-nunggu. Saya menyebut ini sebagai sebuah perbedaan. Ketika panggilan ke Tanah Suci itu tidak ada waktu mengikuti training, mereka akan mengikuti alur ini. Ini disampaikan materi ini di Indonesia dalam sebuah ruangan. Bagaimana kalau materi ini langsung disampaikan di Tanah Suci? Kayak apa? Itu Mas Eko, yang banyak kita melaksanakan ibadah dengan seperti itu. Sekarang Mas Eko lihat, saya sering perhatikan ketika pesawat dari Indonesia naik, kadang mereka hanya doa sebagai ritual. Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Udah berdoa. Tetapi kalau dengan alumni training SBM, kita sampaikan, Bapak Ibu, pesawat ini akan diterbangkan oleh Allah. Hanya dengan kekuatan Allah ini, pesawat ini akan landing di kota Jeddah. Begitu mau landing, kita ceramain, kita ini lagi. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendarat pada sebuah tanah yang di situ bercampur dengan tanahnya para syuhada.